Shalom umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kembali ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang dari buku Triwulan kita pada saat ini, Istirahat dalam Kristus, tepatnya pelajaran yang ke-9 yang berjudul Ritme Perhentian. Untuk itu mari saya undang kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ingin belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga pelajaran ini membawa satu hal yang baik kepada kami, bahkan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pada saat ini kita sudah tiba kepada pelajaran yang ke-9 yang tadi saya sampaikan, judulnya adalah Ritme Perhentian. Ritme perhentian. Kalau kita membaca di dalam ayat inti ataupun ayat hafalan kita sepanjang minggu ini, terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 3. Apa bunyinya? Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat ini saja, kita sudah mengerti nanti kemana arah tujuan daripada pelajaran kita ini. Namun, saya mau melihat kepada judul daripada pelajaran Sekolah Sabat kita itu, yaitu ritme perhentian. Biasanya, kalau kita mendengarkan kata ritme ini biasanya kita dapat ilmunya dari musik. Nah, kalau kita berbicara tentang musik, maka ada yang dinyatakan sebagai ritme. Dan pada saat ini ada dibuat oleh penulis kita ritme perhentian. Tentunya seperti pelajaran kita pada triwulan ini, ritme perhentian ataupun istirahat. Pada saat ini, kalau kita memperhatikan dalam pelajaran kita dibawa kepada satu suasana bagaimana Allah menjadikan dunia ini. Kita perhatikan Tuhan menjadikan pada mulanya, lalu kemudian setelah dia jadikan pada mulanya dan juga isi-isinya semua, dan di akhir Tuhan berhenti. Tuhan berhenti. Ketika sudah Tuhan lihat semuanya itu, lalu dia katakan apa? Semuanya sungguh amat baik. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dalam pelajaran ini, ketika juga Tuhan menjadikan Adam dan Hawa sebagai pengawas ataupun yang merawat Taman Eden yang sudah dijadikan oleh Tuhan. Tadi sudah Tuhan menjadikan dunia dan khususnya Taman Eden, Tuhan berikan pengurusnya, yaitu Adam dan Hawa. Dikatakan, kamu juga harus berhenti pada hari yang ke-7. Ya, tentunya pada saat itu apa tujuan Tuhan memberikan sebuah hari perhentian? Bukan oleh karena Allah itu capek, letih. Kalau pelajaran kita sebutkan bahwa ada satu maksud yang Tuhan ingin berikan ketika dia berhenti pada hari yang ke-7. Hari ke-7 adalah hari yang ataupun hari Sabat yang kita sebutkan adalah dia beristirahat sebagai satu teladan kepada kita. Sebagai satu teladan. Sabat adalah jeda sepekan untuk memuji Dia yang menjadikan kita. Sementara kita berbakti pada Sabat, kita membuka hati untuk menerima berkat khusus yang Dia tempatkan pada hari itu dan tidak ada di hari lain. Mari kita perhatikan bagaimana perbedaannya. Kalau tadi kita melihat Allah membuat hari perhentian bukan oleh karena Allah letih, tapi membuat satu teladan. Maka pada saat ini kita akan melihat alurnya bagaimana ini ya. Dan ketika saat ini kita melihat dalam pelajaran kita bahwa Allah memberikan Sabat itu untuk mengingat Tuhan sebagai pencipta. Seluruh alam bahkan manusia mengingat bahwa Allah adalah penciptanya. Allah sudah menjadikan kita. Disitulah saatnya kita berhenti untuk mengingat bahwa Allah lah yang menjadikan kita.
Satu pelajaran juga yang kita dapatkan adalah ketika Tuhan memberikan satu pengingatan untuk mengingat pencipta, ternyata kalau kita ingat pencipta kita, rasa damai itu ada di dalam hidup kita. Rasa damai. Ya, dan itulah sebabnya hal ini juga diberikan teladan agar Adam dan Hawa ikuti. Sehingga dia dapat lakukan itu, sehingga apa yang dia urus Taman Eden merasakan juga kedamaian, kasih Tuhan sebagai Sang Pencipta. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, lalu ketika situasi berubah, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dunia berubah dan dia harus keluar dari Taman Eden. Yang tadinya dia merasakan begitu nikmatnya hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup bersama-sama Tuhan di Taman Eden. Kali ini harus dipisahkan karena dia jatuh ke dalam dosa. Namun dalam pelajaran kita singkat cerita, kita dibawa kepada sebuah cerita yaitu kepada manna Sabat. Ya, manna Sabat. Kalau kita memperhatikan dari hari-hari yang lainnya, sebelum pada hari yang ketujuh, maka Tuhan akan berikan selalu itu setiap hari. Namun pada hari yang keenam, Allah memberikan manna lebih untuk pada hari esoknya. Lalu kemudian berbeda dengan hari lainnya, kalau mereka ambil lebih, maka manna ini akan rusak. Tapi ketika mereka sudah ambil secukupnya, dan pada hari ke-6 mereka sudah ambil untuk besok, maka besok tetap tahan. Luar biasa. Di sini Tuhan memberikan pengingatan bahwa memang pentingnya satu hari istirahat untuk mengingat Tuhan meskipun dalam kondisi susah. Kondisi pada saat itu sudah berada jatuh ke dalam dosa. Mereka banyak sekali keluh kesah. Tapi kalau diingat peristiwa ini, Tuhan memberikan manna itu dengan keajaiban yang terjadi pada hari Sabat. Seharusnya umat Tuhan juga mengingat akan kebaikan Tuhan sebagai pencipta. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, selain kita melihat dari pelajaran dari manna, kita melihat bahwa ternyata hari Sabat ataupun hari perhentian itu bukan hanya mengingat Sang Pencipta. Ketika bangsa Israel ini berada di Mesir dalam masa perbudakan, mereka sangat menderita. Tapi saudaraku, Tuhan memperjuangkan agar mereka dapat menyembah Tuhan juga. Pada waktu berada di Mesir, mereka ini susah atau bahkan hampir melupakan Tuhan oleh karena mereka hanya dipekerjakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Namun Tuhan juga memperjuangkan keselamatan mereka. Karena kenapa? Karena istirahat di dalam Tuhan akan membawa kedamaian, bahkan membawa kepada keselamatan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan membawa mereka menuju tanah Kanaan. Dan di sana ada satu peringatan selain daripada kita mengingat Pencipta adalah bahwa hari Sabat Tuhan berikan untuk mengingat bahwa Allah adalah penebus kita. Pelajaran kita menyebutkan bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang dapat melepaskan kita dari perbudakan dosa. Dialah satu-satunya yang dapat mematahkan rantai yang membelenggu kita. Dialah satu-satunya yang dapat melepaskan kita dari cengkeraman dosa. Dan itu menjadi sebuah pengingat ketika Tuhan berikan hari Sabat untuk kita berhenti. Dan kita sadar hari Sabat bukan hanya kita mengingat Tuhan sebagai pencipta, tapi hari Sabat diberikan sebagai kita mengingat bahwa Allah menebus kita dari dosa. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ritme daripada perhentian ini ternyata ketika dosa belum masuk ke dalam dunia, Tuhan mengingatkan bahwa hanya bersama dengan Tuhan, hanya mengingat Tuhan, kehidupanmu akan damai. Istirahat yang sejati akan dapat. Lalu kata Tuhan, setelah dosa masuk ke dalam dunia, meskipun kondisi sangat tidak baik, hanya bersama Tuhan, maka kedamaian akan tetap ada di masa kesulitan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan,
akhirnya dari pelajaran yang kita dapatkan pada saat ini, ataupun pelajaran yang ke-9, yaitu ritme perhentian, kita mendapatkan Allah memberikan hari Sabat, hari perhentian, untuk memberikan sebuah sukacita di dalam hidup kita, untuk memberikan sebuah kedamaian, untuk menyelamatkan kita, dan kita merasakan bahwa Allah begitu besar kasih-Nya kepada kita. Allah begitu peduli kepada kita. Allah selalu ingin bersama kita karena Allah sangat mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, saya senang mempelajari ataupun memberikan sebuah pelajaran ataupun bagian daripada pendalaman dalam pelajaran kita hari Jumat. Dikatakan, pemeliharaan hari Sabat bukan untuk memperingati perbudakan mereka di Mesir, namun pemeliharannya sebagai peringatan penciptaan adalah termasuk peringatan sukacita akan pembebasan dari penindasan iman di Mesir yang membuat pemeliharaan hari Sabat menjadi sulit. Saudaraku, kalaupun kita datang kepada Tuhan dan menuruti segenap perintah-perintahnya, sebenarnya kalau kita mengingat cerita ini, itu bukan karena usaha kita, tapi karena usaha Tuhan untuk membuat kita selalu datang kepada Dia. Tuhan juga berjuang, tapi sering kita lebih memilih untuk menolak perjuangan Tuhan untuk memenangkan kita. Tapi pelajaran hari Sabat ini mengingatkan dan memanggil kita semuanya. Ingatlah hari Sabatku. Karena di sana kita akan mengingat Allah sebagai pencipta yang membawa kedamaian dalam diri kita. Kemudian di sana kita akan mengingat bahwa Allah sebagai penebus dosa kita yang membawa kedamaian kepada kehidupan kekal. Kiranya pelajaran pada saat ini yang berjudul ritme perhentian membuat kita melihat bagaimana kasih Allah, kepedulian Allah kepada kita. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara-saudaraku, untuk menutup pelajaran kita pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari pelajaran yang ke-9 yang berjudul ritme perhentian. Dan ternyata kami mendapatkan bahwa hanya di dalam Tuhan kami mendapatkan perhentian ataupun istirahat yang sejati. Kami mengingat Tuhan pada hari Sabat sebagai pencipta kami. Kami mengingat Tuhan pada hari Sabat sebagai penebus kami. Tolong kami Tuhan, agar kami selalu mengutamakan untuk selalu memikirkan tentang Tuhan, mengingat Tuhan, karena itulah satu-satunya sukacita dan kedamaian di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah kiranya pelajaran ini menjadi bagian kami, dan ini akan membawa berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, bahkan bagikan kepada orang lain, sehingga banyak yang terberkati. Tuhan Yesus memberkati.